Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Indra Mustaqim. Di pagi ini, habis subuh, saya ingin membuat video yang berkaitan dengan sebenarnya elemen seperti apa sih ketika kita membangun komunikasi perlindungan konsumen yang bisa diterapkan ya, yang bisa diterapkan oleh pemerintah, yang bisa diterapkan oleh korporasi, oleh lembaga-lembaga pemerhati konsumen. Tetapi dalam fokusnya itu oleh korporasi, karena mereka adalah institusi yang berhubungan langsung ataupun berdekatan langsung dengan konsumen. Dalam komunikasi perlindungan konsumen, tentunya orientasi utama ataupun yang menjadi fokus berkaitan dengan perlindungan konsumen, ya ini konsumen itu sendiri, yaitu publik. Jadi ini merupakan bagian dari komunikasi publik ya, kemudian dari komunikasi publik. Komunikasi publik itu berarti salah satu fokus utama dalam komunikasi publik. Yang pertama itu adanya partisipasi. Itu adanya partisipasi. Partisipasi itu di mana berarti semua orang itu apa? Semua konsumen itu memiliki suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun oleh diwakili oleh lembaga-lembaga ya, seperti lembaga perlindungan konsumen, LPSK ya, lembaga perlindungan konsumen, ataupun partisipasi yang memang dibangun dalam fokus-fokus kebebasan berserikat ya, atau berekspresi, yaitu organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi yang bersifat dari perwakilan. Dengan demikian, dalam komunikasi publik tersebut nantinya ya, komunikasi perlindungan konsumen, karena lebih bersifat partisipatif, maka upaya yang terwujud adalah membangun dialog yang konstruktif. Di situ akan mendorong upaya komunikasi yang lebih bersifat dua arah. Jadi tidak ada segala sesuatunya itu bertindak satu pihak semata. Karena ini menjadi hal yang menarik karena di dalam komunikasi perlindungan konsumen itu partisipasi itu adalah segalanya, di mana tanpa keterlibatan konsumen itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia saja. Buat apa gitu kan kita membuat misalnya undang-undang perlindungan konsumen tapi tidak mendengar suara konsumen tersebut. Sehingga sebenarnya suara tersebut itu perlu didengar, itu kan perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung seperti apa sebenarnya apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian ketika kita berbicara tentang komunikasi perlindungan konsumen, maka faktor supremasi hukum itu tetap ada. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dengan perlindungan konsumen itu harusnya itu diatur dalam undang-undang. Memang sekarang sudah ada ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, tetapi undang-undang itu kan udah berusia lebih dari 20 tahun ya, 27 atau 28 tahun, sehingga diperlukan adanya keberpihakan ya, keberpihakan struktur hukum, kepihakan undang-undang yang menjadi bagian dari konstitusi di dalam hukum tersebut untuk menghormati hak asasi manusia dan untuk menghormati hak-hak konsumen. Ingat, konsumen itu memiliki hak. Konsumen itu adalah warga masyarakat, sehingga konsumen itu harus selalu diprioritaskan. Konsumen itu masyarakat, konsumen itu rakyat. Kemudian nomor ketiga, ketika kita membangun komunikasi, ya kan, komunikasi perlindungan konsumen yang baik, maka aspek transparansi itu menjadi hal yang sangat penting. Transparansi itu segalanya, karena itu transparansi itu menunjukkan adanya kebebasan informasi. Tetapi di saat ini, misalnya kita itu kan jarang ya ketika membelikan suatu produk misalnya, itu lengkap lengkap transparan, misalnya menunya itu memang itu halal atau haram, itu kan sudah menjadi kewajiban. Misalnya menu 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 nutrisinya seperti apa, kan tidak semua produk, terutama produk-produk yang UMKM kan tidak seperti itu karena akan terlalu ribet gitu kan. Jadi perlu ada yang transparansi. Transparansi itu juga berkaitan dengan data. Misalnya ketika kita berbicara tentang platform ekonomi digital, di mana data-data kita itu kan disimpan oleh platform tersebut di dalam big data mereka, di dalam server mereka, kemudian mereka analisis sendiri, ada semacam model surveillance ya, surveillance terhadap aktivitas kita dan lain sebagainya, hingga akhirnya
Sebenarnya diperlukan kejelasan walaupun sebenarnya sudah ada ya undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah ada, tetapi dalam kenyataannya undang-undang perlindungan data pribadi itu seharusnya perlu juga dipertegas untuk berkaitan dengan konsumen karena perlindungan perlindungan pribadi yang bersifat konsumen itu karena ada transaksi, di situ ada uang gitu kan, di situ ada uang yang mengalir. Kemudian yang kelima yang harus perlu kita perhatikan itu adalah faktor sensitivitas. Apa itu sensitivitas? Bahwa semua lembaga negara yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, misalnya Dirjen Perlindungan Konsumen, kemudian Badan Perlindungan Konsumen Nasional, kemudian ada BPSK, kemudian ada lembaga lainnya, itu harus bersifat sensitif. Sensitif itu seperti apa kalau di dalam komunikasi? Sensitif di dalam komunikasi perlindungan konsumen itu lebih mengarah bagaimana kita itu menerapkan pendekatan yang sangat sensitif, pendekatan yang sangat responsif dalam bentuk responsif. Ketika kita bisa melakukan pendekatan yang responsif, maka itu di situ ketika kita berbicara tentang digitalisasi, itu ada faktor kecepatan dan ada faktor skala. Misalnya ketika ada kita ketahui ketika untuk melakukan suatu keluhan, memberikan suatu keluhan, laporan terhadap misalnya suatu layanan, itu kan ketika kita melapor kepada misalnya lembaga tertentu, itu kan tidak bersifat 20 jam ya. Itu harusnya, itu kan 24 hour, karena konsumen itu kan hidup 24 jam. Mereka bertransaksi bisa saja kapan saja. Mereka bertransaksi kan bisa jam 1 malam, 2 malam, gitu kan. Tidak harus menunggu Sabtu dan Minggu, tidak harus menunggu pagi hari. Jadi laporannya itu lebih bersifat cepat. Sensitivitas itu sebenarnya perlu juga dibangun itu ataupun dibentuk semacam patroli digital. Jadi ketika harus adanya sifat yang bersifat jemput bola. Ketika ada konsumen mengeluh sudah seharusnya itu kan baik perusahaan itu langsung bertindak cepat. Silakan komen itu, silakan cek DM, kita bisa siap berkomunikasi gitu kan, misalnya kan seperti itu. Jadi ada tim yang memang berpatroli 2 jam, baik dimiliki oleh pemerintah juga, oleh perusahaan, oleh korporasi, ataupun lembaga-lembaga lainnya. Karena dalam hal responsif ini menunjukkan bahwa mereka paham dan mereka peduli dengan kebutuhan kebutuhan konsumen. Kemudian yang jelas itu selanjutnya itu adalah fokus pada persetujuan. Jadi persetujuan itu adalah upaya untuk membangun konsensus. Membangun konsensus seperti apa? Yaitu adanya upaya untuk membangun keseimbangan ya, keseimbangan kepentingan antara antara produsen dan konsumen. Karena bagaimanapun tidak mungkin ya jika kita terlalu memanjakan konsumen misalnya, kita harus mengorbankan misalnya suatu perusahaan karena layanannya buruk kemudian ditutup, kemudian terjadi PHK, layoff dan itu kan tidak jadi hukum istilahnya komunikasi yang bentuk adalah komunikasi yang mengayomi bukan hanya satu pihak tetapi mengayomi semua pihak walaupun prioritas utamanya tetap pada konsumen. Komunikasi itu nomor 7 berkaitan perlindungan konsumen itu juga selalu fokus kepada keadilan. Kenapa keadilan? Keadilan itu adalah bagaimana konsumen itu mendapatkan kebahagiaan, konsumen itu mendapatkan kesejahteraan, minimal konsumen itu mendapatkan hak-haknya. Keadilan, demikian juga perusahaan. Perusahaan itu berhak gitu kan, berhak memberikan klarifikasi. Perusahaan juga memberikan hak misalnya untuk ganti rugi. Perusahaan juga memberikan hak untuk bertanggung jawab. Ketika komunikasi yang berkeadilan, maka di situ ada komunikasi yang dua sisi, komunikasi yang saling saling menguntungkan, komunikasi yang tidak merugikan satu sama lain. Di dalam komunikasi perlindungan konsumen yang untuk nomor 8 itu adalah faktor dari efisiensi dan efektivitas. Kenapa? Tidak mungkin ya kita bekerja atau kita berkomunikasi dengan berlebihan, terlalu membosankan. Misalnya laporan laporan keluhan misalnya terhadap pelayanan ataupun suatu produk itu membutuhkan waktu seminggu, waktu sebulan, itu kan tidak efisiensi, itu kan tidak efektif, itu kan. Padahal konsumen itu kan butuhnya waktu yang cepat, itu kan, butuh yang cepat, butuh yang ada yang ketanggapan. Selain itu, faktor nomor 9 itu adalah
akuntabilitas. Elemen akuntabilitas itu menunjukkan bagaimana baik pemerintah, baik produsen ya, baik korporasi, kemudian masyarakat itu bertanggung jawab itu kepada publik. Kenapa publik? Publik itu adalah berkaitan dengan konstitusi. Akuntabilitas itu menunjukkan bagaimana mereka juga tetap memegang itu kan aspek pertanggungjawabannya kepada publik. Jadi apa yang dilakukan mereka, baik produsen, konsumen itu juga menyangkut kepentingan publik. Walaupun berasal dari satu hal, walaupun itu berasal dari satu isu itu bisa menjadi kepentingan publik. Dan yang ke-10, yang terakhir itu adalah bagaimana membangun visi yang strategis. Visi yang strategis itu di antara para pemimpin, otoritas, di antara publik itu mengandalkan pelindungan konsumen yang bukan hanya jangka panjang, bukan hanya sehari, seminggu, sebulan, tetapi dalam hitungan setahun, satu dekade, kemudian jangka panjang lebih, 2 dekade, 100 tahun, kemudian selamanya. Karena ketika kita berbicara tentang konsumen itu maka kita akan berbicara dengan transaksi yang harian, transaksi yang rutinitas, maka diperlukan good government yang tepat, diperlukan tata kelola yang valid dan terkonsolidasi dengan cara apa? Dengan cara mengimplementasikan dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, ketika ketika visi strategis tersebut itu dilaksanakan dari level up ya sampai bottom, itu dari level atas hingga bawah, ini menunjukkan bagaimana upaya untuk menjaga kesinambungan dalam perlindungan konsumen, terutama faktor untuk mewujudkan konsumen yang sejahtera, konsumen yang dikdaya, dan konsumen yang bermartabat. Saya kira ini poin-poin dari 10 poin yang saya sarikan dari riset saya berkaitan dengan komunikasi perlindungan konsumen. Jangan lupa ya, kasih kolom komentar. Terima kasih.